surat 2 Al-Baqarah ayat 223, istri-istrimu itu bagaikan ladang tempat bercocok tanam. Istri-istri ladang tempat bercocok tanam. Hampirilah istrimu itu sebagaimana kamu kehendaki. Oh, Kak Cek asal ngomong, buka Qur'annya. Muhammad Kak Cek berbicara berdasarkan dalil mengenai perempuan Islam tidak punya harkat martabat, tidak punya derajat yang sama. Itu ayatnya jelas di surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-223. Bahwa perempuan itu bagaikan ladang tempat bercocok tanam. Di dunia di madu. 2, 3, 4, 5 sampai 24. Nanti di surga, kalau masuk surga, juga di madu dengan 2 bidadari. Makanya perempuan di Islam ini nasibnya kasihan. Sudah di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Di madu kanan kiri, aduh, apak benar jadi perempuan Islam. Berbeda dengan pengikut Yesus. Derajat laki-laki dan perempuan adalah mempunyai yang sama. Mempunyai hak yang sama. Laki-laki nyeleweng, istrinya mendoakan biar bertobat. Kalau di Islam, laki-laki nyeleweng, istrinya juga nyeleweng. Akhirnya pada nyeleweng-nyeleweng. Yang paling repot perempuan di Islam. Punya anak, bapaknya nggak jelas. Warnanya belang. Yang sebelah merah, sebelah hitam. Karena di Islam itu diajarkan yang hitam tidak masuk surga. Makanya kasihan nasib yang kulit hitam. Jadi Tuhannya tidak adil. Ya. Ajaran Islam tidak layak dikembangkan di Indonesia. Kenapa? Karena hadis Musnad Ahmad nomor 1775 di sini katakan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengajab dengan ajab Allah, tetapi aku akan memerangi mereka sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengganti dinnya maka bunuhlah ia. Lalu sampai perkataan itu, Abbas ini berkat kepada Ali, semoga Allah memuliakannya, maka ia berkata, celakalah putra ibu Ibnu Abbas. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut. Sahih Bukhari 2794, Sahih Bukhari 6411, Sunan Abu Daud 3787. Jadi ini sangat jelas, siapa yang murtad dari Islam harus dibunuh, itu ajaran Islam. Muhammad Kaceh 6 kali akan dibunuh ya. 6 kali ya. 6 kali akan ditangkap Muhammad Kaceh. Cuma Muhammad Kaceh kan sudah berpengalaman. Ketika hari Jumat mereka sudah rapat, udah pergi dari tempat itu. 6 kali coy. Saya diancam-ancam oleh orang Islam. Radikal Islam ini terasa sama saya. Ya bukan hanya saya. Silakan tanya yang murtad-murtad. Sampai warisan dicabut tidak boleh. Nah itu kekejamannya Islam. Ya, Islam ini penjajah negara Indonesia. Jangan dibiarkan. Nyadar wahai bangsa Indonesia. Jadi harus nyadar ya. Menjajah negeri sendiri, menjajah diri sendiri. Bayangkan saudara, apa yang diharapkan dari Islam? Nabinya saja tidak ada ayatnya masuk surga. Muhammad tidak ada ayatnya akan memberi syafaatul udma di hari kiamat. Tidak ada. Kecuali dari kata kitab dongeng. Ya, kitab karangan ini.
Yang mengatakan bahwa Muhammad itu akan memberi Syafaatul Udma itu di kitab ini. Kitab Safinatun Najah. Nah ini, kitab karangan. Di sini yang dikatakan akan memberikan Syafaatul Udma. Ini dia. Ya. Di sini tulis. Nah, ini di sini. Nah, di sini silsilah Muhammad, di sini di kolom-kolom ini yang mengatakan bahwa Muhammad akan memberi Syafaatul Udma di akhirat. Ini kitab karangan, coy. Nyadar wahai bangsa Indonesia. Makanya pengikut Muhammad rela bom bunuh diri, bom meledakkan gereja, karena mereka pengajarannya disuruh membunuh. Ya. Sekarang ada hadis yang mengatakan Sahih Muslim nomor 1043. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang ketinggalan salat Jumat, sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengimami masjid, kemudian kusuruh untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang ketinggalan salat Jumat. Ini pengajarannya, ketinggalan salat Jumat saja harus dibakar rumahnya. Ini jelas-jelas pengajaran kejam. Makanya saya bawakan tema hari ini, pengajaran tidak layak diikuti. Pengajaran tidak layak diikuti. Ajaran Muhammad karena mengajarkan perang dan perang, membunuh, sedangkan masuk surganya tidak ada. Tidak ada ayatnya ikut Islam masuk surga. Itu sebabnya saya meninggalkan ajaran Muhammad karena saya tahu mengikut Muhammad tidak akan ada keselamatan. Contoh, sholat 5 waktu yang sering dilakukan itu menuju neraka. Sebagaimana dikatakan Al-Quran surat 107 Al-Ma'un ayat yang keempat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai. Tidak satupun ada orang yang sholat khusyuk. Kenapa? Karena mereka sampai ustadznya pun tidak mengerti apa yang dibaca pada waktu sholat. Cuma jadi hafalan. Itulah sebabnya surat 4 An-Nisa ayat 43 berkata, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat seperti orang mabuk, sehingga mengerti apa yang kamu katakan pada waktu sholat. Kalau saudara melakukan sholat, tidak mengerti apa yang kamu katakan pada waktu sholat, maka itulah sholat mabuk. Mabuk apa? Mabuk bahasa Arab, mabuk agama. Ngomong sendiri di depan tembok. Makanya supaya tidak dikata orang gila ngomong sendiri, makanya ada perintah hadis yang mengatakan 25 ganjaran kalau berjamaah, kalau sholat sendiri satupun, kalau benar Fatihah. Derajat apa? Wallahu alam bisawab. Itu urusan Tuhan nanti. Udah mau didoktrin seperti itu. Sholat itu jelas Al-Quran katakan akan membawa manusia kecelakaan. Kenapa? Karena sholat waktu bukan perintah Allah dari Al-Quran, melainkan perintah kitab kuning karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jelas? Karangan manusia. Makanya layak kalau matinya masuk neraka. Dan ajarannya yang dibawakan oleh Muhammad layak ditinggalkan. Karena murtad harus dibunuh. Ketinggalan sholat Jumat harus dibakar rumahnya. Ini dasarnya jelas.
Sahih Muslim nomor 1043. Telat salat Jumat terus dibakar rumahnya. Sahih Bukhari nomor 608. Telat Jumatan dibakar rumahnya. Itu kekejaman yang diberikan oleh Muhammad yang ditampilkan di Khaibar. Makanya Khaibar itu kota yang diserang oleh Muhammad dan kroni-kroninya. Ya, saya buka semuanya. Kelakuan Muhammad tidak ada kelakuan baik. Perang Badar, perang Uhud, merampok Khaibar, merampok Taif. Saya berani katakan ini karena memang ada dasarnya hadis. Kalau ada yang mengatakan, oh Muhammad ahlakul karimah apaan? Istri 12, yang paling kecil 6 tahun, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Ahlakul karimah di mana? Coba nyadar wahai bangsa Indonesia. Al-Quran 72 ayat 19 mengatakan Muhammad dekat dengan jin, dikerumuni jin, kelakuannya seperti jin. Ya. Istri 12 satu malam itu 9 kali digauli. Dan itu ada hadisnya. Saya tidak asal mangap berbicara. Itulah sebabnya sampai saat ini saya minta di YouTube kepada Ustadz di mana ayatnya Muhammad bisa menyamakan biar banyak orang jadi mu'alaf gitu loh. Biar yang murtad balik lagi. Sampai saat ini bungkam. Yahya Waloni nggak bisa menjawab. Abu Somad tidak ada menjawab. Pada bungkam cuma keluar-keluar memprovokasi pemerintah doang. Pemerintah menganjurkan harus vaksin, malah melawan. Covid tidak ada. Tengku Jul mendodong sama Covid. Jadi mesti sadar. Ya, saudaraku, saya kasihan sama saudara mati neraka. Sudah jelas Al-Quran berkata, wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Ini 19 Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhan merupakan suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Oh, Islam itu sudah dipastikan mendatangi neraka. Tidak ada seorang pun yang masuk surga. Oh, tapi Ustadz ada yang mengatakan, umat Islam itu sebentar di neraka. Tidak ada ayatnya. Di mana ayatnya? Tidak ada. Tidak ada ayatnya orang sudah masuk neraka akan diangkat ke surga. Tidak ada ayatnya. Yang ada ayatnya di Al-Quran surat 43 Al-Yuhruf ayat 74 begini. Innal mujrimina fi adzabin nari jahannam khalidun. Artinya, sesungguhnya orang berdosa akan diazab, disiksa di dalam neraka kekal selama-lamanya. Oh, neraka itu tempat kembali orang berdosa. Oleh karena itu, saudara, mari berhenti dari dosa kalau saudara ingin masuk surga. Karena surga khusus bagi orang yang suci hatinya. Oleh karena itu Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Amin. Melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu dengan suci hati, bukan dengan iri hati. Dengar ini HMC, Aditya, Media Channel. Orang yang akan melihat Tuhan itu orang yang suci hatinya. Saya gambarkan seperti ini. Orang yang akan bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo itu orang yang diundang oleh Bapak Presiden. Atau setidak-tidaknya punya referensi orang yang dekat dengan Presiden. Demikian juga kita. Orang yang akan masuk surga itu orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Atau setidak-tidaknya mengenal orang yang dekat dengan Tuhan. Siapa yang dekat dengan Tuhan? Menurut surat 3 Ali Imran ayat 45, di situ dikatakan, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam
Innallaha yubasiruki bi kalimati min husmuhu masihu Isa ibn Maryam wajhan bidunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Oh, Isa itu firman Tuhan, Isa itu berasal dari Allah, Isa itu nabi besar, terkemuka dunia dan akhirat dan dekat dengan Allah. Kalau kita akrab dengan yang dekat dengan Allah, pasti suatu saat akan dipertemukan dengan Allah aslinya. Dan kita akan mengenal wujud Allah yang sebenarnya. Sedangkan Muhammad, tidak ada di Al-Quran ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Tidak ada ayatnya Muhammad berjumpa dengan Allah. Karena Muhammad itu manusia biasa. Dilahirkan oleh Aminah, bapaknya Abdullah. Manusia biasa, berdosa dia. Bahkan dia mengaku menjadi seorang nabi setelah berumur 40 tahun. Setelah punya modal mengawini Khadijah binti Khuwailid, orang terkaya di kota Mekah. Ini ceritanya. Muhammad itu pengakuannya sendiri jadi nabi. Bukan diciptakan, dinubuatkan. Muhammad itu pengakuannya dia jadi nabi. Oleh karena itu mari bangkit bangsa Indonesia, jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang mencari ampau, mencari panggung, ya. Mencari makan dari ampau, panggung, menjual cerita Arab. Nah, ini miliaran orang nih. Indonesia aja ratusan juta nih yang harus disadarkan dari mabok-mabok agama. Ingat saudara, agama Islam itu politik. Bagaimana mungkin saudara bisa masuk surga dengan politik? Itu saja teman-teman, ajaran yang tidak layak diikuti adalah ajaran yang memerangi orang murtad. Ini ajaran Muhammad yang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Ini ajaran Muhammad. Kalau yang murtad mengganti agama dibunuh. Makanya Muhammad kata kalau tidak lari, hampir-hampiran jadi korban. Makanya untung sekarang presidennya Bapak Jokowi dan wakil dan Kapolrinya juga anak Tuhan, Muhammad Kaceh aman. Oh, kalau bukan ini, wah Muhammad Kaceh udah jadi korban ini. Yosef Pauljang juga jadi korban penistaan agama. Ya, karena yang di DPR itu kayak si Palijong itu, wakil rakyat digaji hanya menjadi bandit-bandit Arab itu, kacung-kacung Arab. Ya, kenapa saya katakan kacung? Dia bertekuk lutut sama Arab, apa kata Arab, nurut aja. Ya, saya sebut aja itu dari keturunan Yaman itu bikin ulah Indonesia. Ngaku-ngaku Habib, ingin disegani, ingin dihormati. Gak ada. Sekali Pancasila, tetap Pancasila. Saya ini bukan memprovokasi, mengadu domba. Berkata demikian, saya mempertahankan NKRI untuk anak cucu saya ke depan, agar Indonesia aman, Pancasila. Ajaran radikalisme, sadisme, usir, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu dalam undang-undang. Penjajahan di atas dunia dalam bentuk apapun harus disingkirkan dari Indonesia. Arab sekarang ingin menjajah Indonesia, singkirkan. Sadar bangsa Indonesia, bahasa Arab itu bukan bahasa Indonesia. Jadi kembalilah saudara sadar. Oke, ya terima kasih. Ya ini semoga menjadi penambahan ilmu, pengetahuan, wawasan bahwa hadis mengatakan bahwa ajaran Muhammad ini perintah membunuh orang yang murtad dari agamanya. Ini hadisnya. Saya tidak asal ngecap, silakan cek di Quran, cek di hadis.